Halo semua, perkenalkan nama saya Panji. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Dwi. Saya akan menjelaskan tugas mengenai manajemen perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan diawali penentuan kebutuhan untuk perubahan. Dalam skala perubahan, segmentasi perubahan, teknik perubahan, dan antisipasi efek perubahan. Penentuan kebutuhan perubahan dianalisa dengan adanya dinamika tuntutan internal dan eksternal organisasi dalam merespon tingkat persaingan dengan kompetitor dan perubahan pasar. Diagnosis for change. Dengan tuntutan perubahan yang muncul bisa mendorong organisasi melakukan perubahan di skala yang berbeda seperti perubahan departemental, fungsi manajerial di berbagai bidang yang berbeda dalam perusahaan tersebut. Pada awalnya, fungsi SDM dilakukan dengan sangat sederhana sebagai bidang administrasi kepegawaian, kemudian berkembang menjadi bagian personalia yang selanjutnya mengikuti tuntutan menjadi berbagai pelaksana fungsi SDM, dan kini telah memasuki fungsi strategi dan pendorong utama di sebuah perusahaan. Perubahan ini mengikuti tuntutan perubahan dari skala teknis hingga skala strategis. Perubahan pasar sangat menuntut perubahan kerja dan cara kerja di bagian pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang lebih spesifik dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan perubahan yang dituntut baik oleh internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, resistance of change. Hambatan yang sering muncul adalah karena ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang proses dari perubahan yang akan datang. Sehingga agen perubahan perlu melakukan antisipasi dalam menghadapi resistensi yang muncul dalam perubahan tersebut, seperti dilakukan komunikasi secara intensif ketika sedang dilakukan perencanaan perubahan. Persiapan perubahan sangat dibutuhkan saat perubahan hingga saat akhir proses perubahan itu terjadi. Hal ini untuk mendukung proses unfreezing, proses perubahan, dan refreezing. Dengan adanya komunikasi yang intensif diharapkan berbagai kendala psikologis, kognitif, dan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi dapat diidentifikasi dengan baik. Selanjutnya, organizational development, pengembangan organisasi, adalah upaya organisasi yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau untuk memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Berbagai definisi mencerminkan kompleksitas, disiplin, dan tanggung jawab pemahaman terhadap pengembangan organisasi. Sebagai contoh, Vasudevan menjadikan pengembangan organisasi sebagai promosi kesiapan organisasi dalam memenuhi ketuntutan perubahan. Dan pengembangan organisasi disebut sebagai pembelajaran dan pengembangan strategi yang sistematik untuk mengubah dasar-dasar keyakinan, sikap, dan nilai-nilai relevansi, dan mengubah struktur organisasi agar lebih mampu menyerap teknologi dan bersaing terhadap pasar dan tantangannya. Dalam tujuan utama pengembangan organisasi adalah untuk mengembangkan organisasi, bukan untuk melatih atau mengembangkan staf, juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan antar pribadi di antara karyawan, kepuasan, dan komitmen karyawan menghadapi masalah, bukan mengabaikan mereka. Secara efektif, mengelola konflik, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di antara karyawan, meningkatkan pemecahan masalah organisasi, dan untuk dimasukkan ke dalam proses yang akan membantu meningkatkan operasi yang sedang berlangsung organisasi secara terus-menerus. Pengembangan organisasi menjadikan manajer untuk memperkenalkan perubahan secara sistematis dengan menerapkan pilihan yang luas sesuai teknik-teknik manajemen. Hal ini pada gilirannya menyebabkan pribadi kelompok yang lebih berkualitas dan organisasi yang lebih efektif. Selanjutnya, appreciative inquiry. Appreciative inquiry merupakan sebuah metode dalam manajemen perubahan yang telah menjadi alternatif pendekatan problem solving untuk mengungkapkan kemungkinan yang sebelumnya terabaikan dalam proses pengembangan sebuah organisasi. Terdiri dari 5. Yang pertama, definition, discovery, dan dream. Dan selanjutnya, design, destiny. Adapun prinsip-prinsip appreciative inquiry, terdapat 8 prinsip yaitu constructionist, simultaneity, futric, anticipatory, positive, wellness, enactment, dan frequency.
Selanjutnya, Positive Organizational Scholarship. Positive Organizational Scholarship atau disingkat POS adalah studi dan aplikasi dari kapasitas psikologi dan kekuatan dari sumber daya manusia yang berorientasi positif yang dapat diukur, kembangkan secara efektif dan dapat dikelola untuk meningkatkan kinerja organisasi pada saat ini. POS dibedakan dari studi organisasi tradisional karena berusaha untuk memahami apa yang mewakili dan pendekatan pada kondisi manusia yang baik. Fenomena perilaku positif lainnya diantaranya adalah community, psikologi, humanistis, organizational behavior, organizational development, social motivation, and citizenship behavior, and corporate social responsibility. Selanjutnya, sense-making approach. Sense-making dan organisasi merupakan upaya untuk mengalirkan pesan intrinsik tindakan manusia, menghubungkan ke arah tertentu, memberikan bentuk tertentu melalui pendekatan generalisasi dan pelembanggaan sebuah makna dan aturan tertentu. Dalam proses manajemen perubahan perlu diketahui sejauh mana sense-making anggota organisasi memberikan pengaruh terhadap capaian implementasi perubahan. Sense-making adalah sebuah proses narasi, termasuk ke dalamnya adalah berbagai bentuk komunikasi secara lisan maupun tulisan, formal maupun non-formal, sehingga sebuah perubahan dapat muncul dari pertukaran dalam sebuah percakapan dan bahasa. Oleh karena itu, mengelola perubahan membutuhkan manajemen perubahan dalam sebuah perubahan organisasi di lingkungan. Yang dibutuhkan adalah struktur budaya, teknologi, dan orang-orang dalam menghadapi sebuah tuntutan realitas organisasi dan kesempatan ataupun ancaman. Hal itu dibutuhkan pendekatan konsistensi dan proses. Pendekatan konsistensi dan prosesnya, pendekatan konsistensi adalah sebuah proses dalam manajemen perubahan yang meyakini bahwa ada satu cara terbaik dalam melakukan perubahan organisasi. Tipe perubahan atau cara perubahan dianggap bervariasi tergantung pada tantangan yang dihadapi, misalnya dalam skala perubahan menjadi tujuan, tingkat penerimaan perubahan bagi anggota organisasi, tipe manajemen perubahan, waktu yang dibutuhkan, dan kinerja organisasi. Pendekatan konsistensi menurut Hui dikategorikan menjadi perintah intervensi seperti perubahan harus dilakukan dalam jangka pendek dan cepat, dilakukan oleh eksekutif senior, dilakukan dengan secara perampingan, outsourcing, dan devastasi. Yang terakhir, dalam manajemen perubahan yang pasti membutuhkan dan terhubung dengan visi dan perubahan. Memiliki visi sering dikaitkan mengapa perubahan organisasi berhasil mencapai tujuannya. Sebaliknya, kehilangan visi sering dikaitkan dengan kegagalan organisasi dikarenakan peran visi dalam memproduksi perubahan organisasi ini terkait dengan citra seseorang mengelola perubahan itu. Visi umumnya dianggap sebagai panduan bagi organisasi dalam mengidentifikasi kelayakan perubahan tertentu yang ditargetkan. Sekian dari saya, Panji, penjelasan dari tugas manajemen perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.